tugas berikutnya itu dari Dimas Febrianto ya. Judulnya website jual beli burung hias di Kicau dan Kicau di toko Blackbird. Oke, kita lihat. Nah, Dimas, seperti revisi yang sudah-sudah, kamu harus buat metode yang kamu pakai itu apa ya. Lagi-lagi ibu ngomong, kalau nggak ngerti template tugasnya, baca video ibu atau lihat video ibu, download atau apa gitu yang ada di YouTube ya, tentang template tugas ada semua di situ. Oke, kita lihat metode apa yang Dimas pakai. Waterfall model. Nah, berarti menggunakan metode waterfall model judulnya ya. Oke. Nah, ini metodenya, tahapannya ini adalah yang pertama analisis kebutuhan perangkat lunak. Berarti bab 2-nya adalah analisis uh, kebutuhan perangkat lunak. Jadi judulnya nanti ditambahkan dengan metodenya ya, Dimas. Oke, berarti bab 2-nya. Nah, tahap pertama ini diganti dengan tahap pertama dari waterfall tadi. Nah, apa tadi tahap pertamanya? Saya lupa. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, masuklah di dalam situ proses bisnis. Nah, ini nggak apa-apa yang pertama. Jadi 2.1-nya berpedoman benar, ya. Oke, ini cerita tentang eh, pengolahan data yang sejauh ini ada untuk dilakukan penjualan burung tadi ya. Kenapa namanya penjualan barang? Kan jual burung. Oke, ini bukan. Ini sama kayak yang sebelumnya punya si Erwin. Sama persis. Yang dijual apa gitu kan. Oke, skenario. Skenario yang pertama, halaman utama. Skenario nggak seperti ini. Dimas bentuknya, tapi dalam bentuk tabel. Tabel skenario yang kedua, login juga nggak seperti ini. Ikuti tabel yang Ibu sudah jelaskan pada saat materi ya, materi tentang skenario ya. Oke, login. Kemudian yang berikutnya adalah edit user info. Kemudian ubah password. Harga burungnya di mana? Loh, nggak ada ngentri data harga burung. Misalnya gini loh, burung itu dikasih kode. Misalnya burung nuri. Nah, burung nuri itu misalnya kodenya 01, namanya burung nuri merah misalnya ya. Kemudian harganya berapa? Nah, kayak gitu. Atau misalnya barangnya dibuatnya satuan, boleh. Berarti semua burung itu dibuat satu-satu, ya, dibuat satu-satu. Kemudian skenario untuk jual burungnya mana? Justru yang paling penting itu nggak ada gitu, Dimas. Aduh, coba Dimas lihat komentar revisi Ibu di YouTube. Ya, kamu ketik ada di YouTube Nyima Sophia, nanti banyak tuh keluar cari yang tentang penjualan. Nah, tidak beda jauh lah Dimas. Ya, tidak beda jauh dengan tugas-tugas ini. Ini melihat jenis burung harga. Ini tidak sesuai dengan skenario. Tidak sesuai dengan skenario, jenis burung, harga burung. Nah, ini kan kayak gini kan. Nama burungnya dulu barangkali, baru jenisnya, baru harganya. Oke. Namanya bukan melihat data, tapi kelas burung. Kan ini identitas dari kelas burung, ya kan? Jadi Dimas, oke, kalau penjualan itu Dimas paling tidak ada kelas yang pertama, oke lah ada kelas user yang isinya admin dan orang yang punya burungnya, boleh. Yang kedua, harus ada kelas konsumen yang akan membeli burung kita. Yang ketiga, baru ada kelas burungnya atau barang yang kita jual. Yang keempat, harus ada kelas penjualan. Nah, minimal 4 itu udah cukup. Walaupun misalnya mau kamu tambahkan lagi boleh, mau misalnya mau tambahkan kelas pesan atau kelas apalah terserah ya. Bukan seperti ini. Kelas itu tidak diisi dengan jenis-jenis burung, bukan. Kelas juga tidak diisi dengan berapa harga burungnya, bukan, tapi atributnya. Ya, atributnya. Ini nggak paham, ini bukan nggak paham lagi, nggak paham nian. Ya, kalau yang si sebelumnya itu justru jauh ya. Nah, ini hierarki kelas. Hierarki kelas itu isinya bukan IRD. Ya, bukan IRD.
Bab 3 itu desain. Oke, use case diagram. Ini copy paste. Ini kelihatan copy paste-nya. Ya kan? Sudah itu use case-nya juga tidak sesuai dengan skenario. Nah, use case diagram itu, use case-nya, ini kan simbol use case, horizontal ellipse ini simbol use case itu harus sama dengan skenario. Begitu juga dengan activity. Activity, ini gambar activity itu harus sama, minimal, minimal ya, harus sama dengan nama use case atau nama skenario. Use case sequence gak usah dibuat, kelas juga, kelas diagram juga harus sama dengan kelas yang ada di level analisis. Nggak seperti ini buat kelasnya. Ya, saya belum lihat videonya, nanti saya cek videonya untuk saya ambil sebagai nilai tugas dan nilai mid semester, apakah sudah jadi atau belum programnya. Perbaiki awal ya, perbaiki ya. Nanti kamu buat perbaikannya untuk nanti kamu buat revisinya dalam bentuk doc yang juga nanti akan dikumpulkan kembali. Oke, itu aja komentar dari Ibu. Silakan di ya. Perbaikan itu dikumpulkan nanti pada saat sebelum ujian akhir semester untuk nanti saya ambil sebagai nilai ujian akhir semester.